Lain ketika saya mengunjungi situs Quran Kementerian Agama Republik Indonesia dan tafsirnya, secara khusus pada surah Al-A'raf 157, saya menemukan ayat-ayat Injil yang diambil sedemikian rupa untuk mendukung asumsi teologis berkaitan dengan nubuatan kedatangan Nabi Muhammad. Tentu hal tersebut berpotensi merusak kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Namun meskipun kekristenan yang adalah yang tertua sejak purbakala oleh bapak-bapak gereja, para rasul dan para murid tidak pernah menggunakan ayat-ayat tersebut sebagai landasan teologis bahwa akan ada nabi yang akan datang setelah Yesus Kristus berdasarkan data-data Injil itu sendiri. Dengan demikian saya berharap Kementerian Agama Republik Indonesia melakukan reformasi atas hal tersebut demi menciptakan dan juga mewujudkan keberlanjutan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video ini kembali dibahas mengenai polemik ya dari video Elia Myron yang sedang booming ya, dimana dia itu menginginkan reformasi terhadap tafsir Al-Quran yang dikeluarkan oleh Kemenak ya, dimana di tafsir tersebut yang membahas tentang Quran surat Al-A'raf ya ayat 157, di sana ada Quran dari Injil ya, dari Injil dan Taurat yang mendukung dari tafsir tersebut. Dan kemudian di video ini selanjutnya, di video ini juga ditampilkan lantunan dari Quran surat Al-A'raf ya ayat 157. Kemudian juga dilanjutkan beberapa tiktokers yang tentunya dari kaum muslimin ya, kaum muslimin yang bergerak ya untuk menanggapi atau merespon dari video Elia Myron. Ya, oke, dan semoga video ini bermanfaat. Oke, sampai nanti. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Kalau yang kamu maksud itu adalah mereformasi Al-Quran, itu fatal. Karena ayat Al-Quran menurut keyakinan umat Islam adalah firman Tuhan yang tidak mungkin Anda gugat. Kalau yang kamu maksud itu adalah tafsirnya dengan alasan toleransi dan menjaga kerukunan, itu keliru. Karena toleransi itu adalah tidak saling mengganggu. Toleransi itu adalah tidak saling mengganggu. Silakan yakini keyakinan kamu, kami yakini keyakinan kami. Seandainya, ini seandainya, dalam kitab suci kamu yang kamu yakini seluruh agama itu salah dan seluruh agama itu masuk neraka, yang masuk surga hanya Kristen, itu seandainya, ya itu hak kamu. Yang kamu yakini begitu silahkan ya, kami juga tidak mengharap surga yang kamu yakini, dan kamu juga tidak perlu berharap surga yang kami yakini.
kita meyakini surga masing-masing keyakinan kita. Tapi kalau kamu sudah masuk ke ranah untuk menggugat keyakinan kami, menggugat tafsir Quran lah katakan, nah di situ kamu keliru, fatal, itu fatal. Ya, jadi silahkan tarik itu ucapannya, ya, karena saya tidak temukan itu video kamu minta maaf, malah playing victim. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam hormat buat Adinda Elia. Sesuai dengan video singkat yang disampaikan oleh Adinda Elia terkait dengan tafsir Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 157, yang Adinda Elia menyatakan bahwa ayat-ayat Injil yang diambil sedemikian rupa untuk mendukung asumsi-asumsi teologis, sehingga Adinda Elia menyarankan kepada Kementerian Agama Republik Indonesia untuk segera melakukan reformasi terhadap tafsir Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 157 yang dimaksudkan. Perlu Adinda Elia mengetahui bahwa dalam tata cara menulis atau mentafsirkan sesuatu itu perlu menggunakan sumber yang memiliki legitimasi atau sumber yang akurat untuk melakukan tafsir ataukah menulis terhadap satu permasalahan. Nah, dengan demikian Departemen Agama Republik Indonesia menjadikan Injil dan Taurat sebagai sumber utama untuk mentafsirkan surat Al-A'raf ayat 157 itu. Bagi saya itu tidak keliru, karena dalam tafsir itu dimuat sumber yang digunakan dalam hal ini adalah Taurat dan Injil. Karena etika kita menulis atau mentafsirkan sesuatu itu harus sumber yang digunakan harus dimuat ataukah diikutkan ke dalam tulisan yang kita lakukan. Biasanya disebut dengan kita mensitasi. Untuk itu saya sarankan kepada Adinda Elia untuk banyak membaca, banyak belajar menulis sehingga tahu metodologi atau tata cara orang menulis atau mentafsirkan sesuatu. Salam untuk Adinda Elia. Let's talk about Elia Miron. Ya. Seperti yang kalian ketahui, Elia Miron ini adalah seorang apologet katanya, yang paling berani mengantarkan surat terbuka kepada Kementerian Agama kita untuk mereformasi tafsir dari surah Al-A'raf. Masya Allah. Hanya dialah satu-satunya manusia yang berani menyampaikan hal tersebut demi, katanya sih, demi kerukunan umat beragama. Oh my God. Toleransi macam apa yang terjadi ketika kamu sudah mulai mengusik ataupun mengikut campurkan diri kamu untuk meminta mereformasi dan juga merevisi tafsir dari ayat Al-Quran yang pada dasarnya dari dulu tidak pernah terjadi perubahan sama sekali. Lantas kamu juga bilang kalau kamu itu adalah manusia yang sangat bertoleransi tinggi. Tetapi kenapa mulut kamu ataupun jari kamu dengan entengnya mengatakan, berstatement, memberikan pernyataan kalau kitabullah ataupun kitab agama kami yang sangat mulia, yang kami junjung tinggi sebagai kitab suci, kamu katakan sebagai tulisan-tulisan palsu, dan nabi kami yang mulia sebagai nabi-nabi palsu yang tidak bermoral. Di mana letak toleransi kamu, wahai Bang Elia? Lalu tentang bagaimana kamu memanggil kami dengan sebutan gerakan umat dari abad ke-7 dari semenanjung Arabia. Wah, itu kayak memaknai kalau kamu itu benci itu dengan kami gitu. Lalu di mana letak toleransi kamu? Di mana letak kerukunan antar umat beragama kamu? Bahkan dengan memanggil sebuah nama yang sudah diklaim sebagai nama yang benar, nama yang diakui oleh seluruh negara di dunia gitu, kamu aja sulit untuk menyampaikan itu gitu, menyebut nama itu gitu. Ya udah sih, sebenarnya kita juga tidak mempermasalahkan itu asal kamu tidak lagi mulai mengatakan kalau Alkitab kami itu sebagai tulisan-tulisan palsu, nabi kita yang mulia itu sebagai nabi palsu yang tak bermoral. It's okay, gak masalah, panggil saja semau kamu. Tapi kami umat beragama muslim tidak akan mungkin memanggil kamu itu dengan sebutan kayak misalkan yang agak cocok ya dengan sinonim kalimat itu, mungkin kayak gerakan umat beragama yang Tuhannya baru disahkan pada abad pertengahan dari Bethlehem atau Israel, apa gimana ya? Kan gak mungkin dong. Gak mungkin teman-teman sobat Kristenku yang tercinta. Ya, pertanyaan saya mungkin adalah beberapa hal yang tidak sulit ya, bahkan mudah banget untuk dibahas dan dijawab oleh teman-teman Kristen. Oke, salam ya. Nggak perlu sampai ke Kemenak, biar kami saja yang menjawabnya bagaimana.
Jadi apa katanya? Asumsi teologis. Berarti untuk mendukung asumsi teologis ya. Sejatinya kami tidak mengambil ayat-ayat Anda hanya untuk mendukung asumsi teologis kami, tapi kami mengambil ayat-ayat Anda karena kami baik. Kami bantu menyadarkan Anda untuk membangkitkan kembali otak Anda, untuk aktif kembali, untuk segera membangun konsepsi sesuai logik. Siapakah Tuhan sebenarnya? Karena logikanya, jika saya sekarang mengatakan diri saya adalah Tuhan dan saya telah disembah, maka Anda akan aktif. Otak Anda saat itu akan memikirkan, apa nih si bego ini ngaku-ngaku sebagai Tuhan. Namun setelah adanya sejarah di mana manusia dituhankan, Anda percaya. Sejatinya kalau sekarang saya datang, saya bilang saya utusan dari Tuhan membawa ajaran yang benar, Anda tidak percaya saya. Tapi hanya karena ada umat-umat terdahulu menyembah hal tersebut dan itu manusia, dan Anda sejatinya otak Anda itu aktif. Namun sejatinya Anda menutup kembali keaktifan otak Anda dan menyembah manusia. Kami selaku manusia yang sama berakal seperti Anda, kami datang untuk menolong kembali otak Anda yang telah lama tidak aktif. Dan satu hal lagi, jika Anda ingin beriman, percaya itu bukan sebuah doktrin. Namun percaya itu tanyakan lagi kepada akal, tanyakan lagi kepada hati. Sekarang saya tidak akan mengganggu prioritas Anda. Mau Anda menyembah lemari, mau Anda menyembah bantal, mau menyembah cermin, menyembah shampoo, menyembah toke, menyembah charger, saya tidak akan mengganggu. Silahkan, cuma tanyakan ke otak Anda, hati Anda, layak atau tidakkah hal itu disembah. Nah, di Islam sendiri kenapa dalam Arab 157 dikatakan bahwa Al-Quran hadirnya untuk membenarkan Injil-Injil yang telah diubah. Taurat-Taurat yang sebenarnya murni Taurat itu mengajarkan tentang Adonai Elohinu Ehad, mengajarkan semua tentang ketuhanan, yang sejatinya Tuhan itu esa dan bukan manusia. Dan sejatinya di Bible Anda banyak yang mengatakan ketidakberdayaan Yesus, di mana Yesus juga menyembah Tuhannya, yang menunjukkan bahwa dia sejatinya hanya datang membawa ajaran, bukan datang untuk disembah. Nah, itu yang berusaha kami sadarkan agar otak Anda kembali mengetahui, dan kami bersikeras, wahai temanku dari pihak manusia, yang engkau sembah itu sama seperti kita, berhajat, keterbutuhan, yang awalnya ada kelahiran dan akhirnya ada kematian. Sama. Jadi Al-Quran datang mengubah semua kerancuan yang ada di kepala Anda untuk kembali lagi kepada Anda, kembali ke jalan yang aktual, kembali ke jalan yang sebenar-benarnya, yang aktif otak Anda, rasional Anda mendukung dalil, dan dalil mendukung rasional Anda. Bukan akal itu berada di bawah dalil. Kalau akal itu berada di bawah dalil, maka akal ini akan berakal-akalan untuk menyesuaikan dalil. Contoh, di ayat kalian dicatakan Shema Israel, Adonai Elohinu, Adonai Ehad, menunjukkan Tuhan itu satu. Namun karena kalian memaksa dan bersikuku dan bersikeras menyembah Yesus, saat itulah otak Anda akan mengasumsi apapun, itu mendoktrin apapun yang membuat Yesus ini tetap satu, dan Allah Bapa tetap satu, dan Sang Firman tetap satu. Nyatanya tiga. Kembali lagi asumsi Anda setelah itu, bahwa itu bukan keberapaan. Contohnya seperti kita memiliki ruh, memiliki pikiran, ide-ide, dan memiliki perkataan. Kita punya ini. Saya tanya, apakah Tuhan sama seperti teh dingin? Dimana teh dingin itu terbuat dari air, dicampurin dengan teh, dicampurin dengan gula, dimana ketiganya satu zat, yaitu teh dingin. Namun nyatanya semuanya memiliki klasifikasi yang beda. Dimana gula bukan air, dimana air bukan gula, dimana gula juga bukan bubuk teh. Dan saat Anda mengatakan Kristen agama tertua, no bro, no. Sejak Abraham ataupun Ibrahim telah mengajarkan Tuhan itu satu, Adonai Elohinu Ehad. Sudah jelas diajarkan Tuhan itu satu. Namun kerancuan saat Musa, masih belum ada kerancuan. Saat Isa lah, disitulah pertama awal daripada kerancuan semuanya. Ada yang mengatakan Isa itu adalah anak Tuhan, ada yang mengatakan dia Rasul, ada yang mengatakan dia itu Tuhan, pure Tuhan, ataupun sekarang seperti Oneness, ataupun ada yang mengatakan bahwa dia itu tiga di dalam satu, yaitu kalian.
Nggak percaya? Oke, kita lanjut di part 2. Kita buktikan dalilnya kalau Al-Quran itu mukjizat, not sebuah karangan Nabi Muhammad, dan bukan juga sebuah karangan manusia, karena karangan manusia tak seajaib itu.